Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heaven. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid dan Musola dan dimuliakan Allah SWT. Ini kita akan membagikan formulir untuk khusus imam dan murid. Jadi saya mohon nanti yang mengambil formulir ini yang di-SK-kan dari pengurus masjid atau musola sebagai imam dan murid. Dan mohon nanti ini diisi, hari ini besok dikumpulkan. Kami minta ini pas foto 4x6. Ini kegunaannya kita akan menerbitkan kartu identitas seperti ATM. Insya Allah untuk tahun 2014 kita tidak akan lagi mengumpulkan data-data yang setiap tahunnya. Jadi insya Allah kalau diisi dengan baik dan dilengkapi dengan pas fotonya, dalam waktu dekat kita akan memberikan kartu identitas. Dan untuk pembagian setiap tahunnya seperti yang dulu-dulu kita banyak kendala, termasuk data-data imam masjid yang tidak masuk ke kita. Insya Allah pada hari ini kita akan coba bagaimana nanti depannya makin lebih baik. Jadi akan saya bagikan, tolong insya Allah di malam ini dan besok dikumpulkan di penelitian. Terima kasih. Dan demon sekali lagi, ini khusus untuk imam dan murid yang di-SK-kan oleh pengurus. Dan pada hari ini kebetulan yang diundang imam, tolong nanti imam-imam masjid atau musola untuk mengambil 2 lembar agar mengasih kepada muridnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Pak Haji Karim Anwar. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Administrasi Kesra Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Camat dan Lurah Sekota Dumai. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Habibur Rahman. Yang kami hormati dan yang berbahagia Bapak-bapak, tamu undangan, pembekalan imam masjid dan musola Kota Dumai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat duduk bersama di sini untuk mengikuti acara pembekalan imam masjid dan musola Kota Dumai yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 7 dan 8 Desember 2013. Bapak-bapak yang berbahagia, salawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in serta orang-orang mengikuti beliau sampai akhir kelak nantinya. Baiklah, bapak-bapak yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang memperlima, kami akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan dari ketua panitia.
Yang keempat, pengarahan sekaligus pembukaan dari Bapak Wali Kota Dumai. Dan yang kelima, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Firdaus. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Firdaus yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang kita bersama tadi. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca Allah curahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Bapak-bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di acara yang ketiga, yakni laporan dari Ketua Panitia Pembekalan Imam Masjid dan Musola Kota Dumai tahun 2013 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Faisal. Kepada Bapak Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ibadah. Yang kami hormati Bapak Kota Dumai, Bapak Haji Al-Rahwan, yang kami hormati Ketua MUI Kota Dumai, Bapak Haji Luman Sarif, yang kami hormati Bapak Camat, Lurah dan mewakili, dan yang kami hormati pengurus masjid, Ibu Rahman, Ustaz jajaran, dan yang kami muliakan Bapak-bapak imam masjid dan musola ataupun yang mewakili yang mungkin imam berhalangan diwakili pengurus. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, baik umat iman dan Islam, yang kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk mengikuti pembekalan imam masjid dan musola sebelum mulai pada hari ini. Serta salawat dan salam disampaikan oleh Allah Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota Dumai kami hormati, dapat kami laporkan beserta pembekalan imam masjid musola sebanyak 2 orang, di mana perwakilan dari setiap kelurahan 5 orang Pak Wali, dan ditambah dengan imam masjid dan musola sekitar Kota Dumai untuk mencukupi 200 orang. Dan alhamdulillah setelah data yang kami cek Bapak Wali Kota Dumai peserta cukup antusias yang kita undang 200 orang, tapi ada juga yang datang tanpa ada usul dari Pak Lurah. Insya Allah nanti kita akan coba mana yang berhalangan akan tertutupi untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak yang telah hadir pada hari ini kami usahakan sehingga nanti semua dapat terpenuhi. Adapun maksud tujuan untuk pembekalan imam masjid dan musola seperti kita ketahui, imam masjid bukan sebagai untuk menjadi imam sholat berjamaah, tapi begitu banyak tugas fungsi imam masjid dan musola, dan begitu banyak kriteria dari Pak Ustadz Mas Arif, ada imam khotib atau imam besar dan sebagainya. Nanti insya Allah narasumber kita dari Provinsi Riau, imam besar kita Bapak Haji Fikri MA, yang kebetulan dia sedang meluncur kembali. Sebetulnya tadi malam dia sudah hadir, tapi Pak Wali tadi malam ada penutupan imam sebelumnya, kebetulan dia ketua panitia, dan insya Allah dia sudah sampai di arah ke bagian besar. Kita akan menunggu beliau, dan kita banyak berharap kepada beliau karena beliau telah mengikuti OT di Jakarta kemarin sebagai utusan Provinsi Riau dan dapat juara 2, sehingga nanti kita pada hari ini selama 2 hari saya mohon bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini untuk dapat maksimal mengikuti, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ustadz dan Pak Zulkifli akan dapat kita terapkan khususnya untuk imam masjid dan musola yang Kota Dumai. Dan Bapak Wali Kota Dumai, jumlah musola kita ada 423, tapi kita bertahap, insya Allah ini 200 orang. Nanti tahun depan kita akan yang belum masuk tahun ini akan kita lengkapi untuk tahun depan, sehingga nanti semua imam masjid dan musola akan dapat betul-betul menerapkan sebagai dia sebagai tugasnya sebagai imam, dan tugas-tugas yang betul diberikan amanah oleh masyarakat khususnya sekitar masjid imam yang ada di Kota Dumai. Dan saya mohon dari Bapak Wali Kota Dumai untuk membuka secara resmi pada hari ini, dan semoga selama 2 hari kita di sini Allah memberikan rahmat dan hidayah bagi semua, dan mudah-mudahan saya walafiat. Kami dari panitia mohon maaf bila ada kekurangan di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Haji Faisal yang telah melaporkan kegiatan untuk 2 hari ini mengenai pembekalan imam masjid dan musola Kota Dumai. Baiklah bapak-bapak yang berbahagia, kita masuki acara yang selanjutnya, yakni pengarahan sekaligus pembekalan imam masjid dan musola Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Khairul Anwar. Kepada Bapak kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa amantu billahi la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Dumai, Bapak Ustaz Abdul Salih. Yang saya hormati Kabar Kesra, Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam masjid dan mushola Kota Dumai yang hadir pada kesempatan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah karena berkat nikmat kesehatan dan kehidupan yang kaya yang kita dapat hadir di Masjid Habibur Rahman ini dalam konteks pelatihan imam masjid dan mushola Kota Dumai tahun 2013. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita laksanakan hari ini dan selalu dapat ridho dari Yang Amin Amin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insyaallah kita semua akan mendapatkan semangat dan beliau berkata lagi. Amin. Bapak-bapak sekalian, hari ini sebagaimana kita ketahui, kita mulai pelatihan imam masjid dan mushola ini tak lain tak bukan ingin meluruskan, ingin membenarkan, ingin mendalamkan ilmu kita sama tentang apa itu imam. Apakah hanya memimpin sholat, kata Bapak-bapak Islam tadi, banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan sebagai imam, karena imam sama juga dengan wali kota. Saya waktu dilantik jadi wali kota langsung diorientasikan selama 29 hari bagaimana jadi wali kota yang baik, dan sudah diberikan juga pelatihan bermacam-macam ragam untuk meluruskan jalan kepemimpinan yang betul. Dan kita sebagai manusia tentu juga banyak khilaf dan salah, tetapi kita minta petunjuk dan ridho kepada Allah. Mudah-mudahan salah kita dapat diperbaiki. Sama juga imam. Imam tidak hanya memimpin sholat saja, tapi bagaimana sikap imam di kehidupan masyarakat, karena dia harus memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan, apalagi di dalam berjamaah sholat, baik dari sudut sikap maupun bacaan. Kalau salah baca, tak sempurna sholat. Tak sempurna sholat, yang berjamaah pun ikut juga tak sempurna. Mulai dari niat, kita ketulusan hati, niat di hati tentang bacaan ayat. Apalagi setara saya, Ustaz besar kita Yusuf Mansur, untuk meluruskan bacaan Al-Fatihahnya dia butuh waktu 1 bulan latihan membaca Al-Fatihah yang tepat. Lalu setelah itu beliau diizinkan menjadi imam masjid di Madinah pada sholat tarawih. Itu Al-Fatihah, belum yang lain-lain. Ini kunci sholat adalah tiang agama. Kalau tidak sempurna tiang, maka rubuhlah rumah yang kita bangun. Tak usah jadi daripada dosa itu semuanya. Tapi tadi saya mendapat juga panduan dari guru saya,
Kalau tak ada yang mau, siapa lagi yang jadi imam? Disuruh satu, tidak lagi. Disuruh satu, tidak lagi. Paling tidak ada sikap seorang yang berani, tetapi berani dengan kebenaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Fatihah kadang-kadang niat betul, tetapi bacaan yang salah. Mohon maaf, intonasi kita adatnya macam-macam. Saya orang Melayu, mak saya Jawa, kadang-kadang, dan alhamdulillah ada yang berbeda-beda terima. Kadang-kadang itu guru saya pernah bawa guru saya sholat di satu masjid di rumahnya, dia baca salah. Mohon maaf, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita dalam salah satu bacaan seperti itu, ada yang salah lupa, ada 3-4 salah. Jadi saya tanya, dia berbuat dengan imam tadi, apa yang masjid sini ya? Yang lain nggak ada yang berani jadi imam, tak ada berani, saya yang berani. Jadi baca tadi ini ya, agak dengunya bisa bapak membaca begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Alhamdulillahirabbil alamin. Kan bisa. Kok tadi salah bacanya? Udah kebiasaan kayak gitu. Nah ini mohon maaf. Padahal dia punya peluang untuk mengatakan subhanallah. Kalau itu dibilang dari Pak Muhammad, dari guru saya bilang itu tadi, mungkin di luar dia tak mau jadi imam. Kalau tak ada imam, siapa jadi imam di masjid itu? Ini juga problem. Nah ini mari bersama-sama kita memperbaiki, pasti bisa, ya kan? Belum lagi nanti rencana Pak Mui membuat sujud sajadah, dan cuma kita akan membuat perubahan. Saya tunggu nih Pak teman-teman waktunya sajadah cuma ini bisa diperlombangkan antar imam kan? Ya. Ini sekali yang diumumkan, nanti ada sekitar kenapa perlombaan pendalaman tentang sujud sajadah yang ingin kita berikan penghargaan. Tapi ini yang akan kita patuhi. Bapak Ibu, kenapa Bapak sekalian memakan kota rumah ini dengan iman, dengan agama, memang patut dan harus wajib kita laksanakan. Karena apa? Karena serangan budaya, serangan agama terhadap rumah ini luar biasa, dan rumah ini benar Tuhan. Ini ibarat kalau dalam dunia Arabnya Jeddah, rumah ini ibarat Jeddah berbatasan langsung dengan Madinah, dengan tanah suci Mekah. Tetapi Jeddah lebih jauh setan dari Jakarta. Ya pun apa warna ada di sini. Tetapi kita di batasannya makan jelas. Kita ini kan juga domestik, kita pagar ini, ya kan? Bagaimana program kita mengkhatamkan tahun depan ini 15.000 siswa SD SMP. Tahun ini 2013 yang berarti 15 menit sebelum sekolah dimulai, pelajaran dimulai, wajib setiap kelas siswa yang membaca Al-Quran. Program itu yang salah satu untuk sampai maghrib mengaji dan lain-lain. Hasilnya tahun ini, tahun 2014 nanti, insya Allah 15.000 siswa akan kita khatamkan di Rumah Sentrapak atau di Pelanggan Bapak. Di dalam penyempurnaan
Fardu kifayah. Beberapa waktu lalu kita juga telah memberikan pelatihan dalam pelaksanaan jenazah fardu kifayah. Kita lihat sekarang tukang mandi mayat, pemandi mayat sudah sangat langka. Nah, kejadian di satu rumah dia meninggal, tetapi si pemandi mayat yang lazim di RT itu sakit, sibuk mencari, nyebrang ke rumah yang lain cari, sehingga pelaksanaan kalang kabut di negara baru. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kita, baik fardu ain, fardu kifayah, secara bertahap, perlahan tapi pasti, agar kita sempurnakan terus di kota itu. Dan apa yang saya katakan tadi, tantangan kita luar biasa, luar biasa. Sebagai kota pelabuhan, perdagangan, dan industri, lumayan tidak ubahnya ibarat jeda, lumayan tidak ubah ibarat Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kota Dumai saat ini alhamdulillah semakin membaik, walaupun belum jelas, tapi diupayakan terus terjaga dengan baik. Ya, salah satunya infrastruktur kita sudah mulai baik, jalan Belitung sudah baik, jalan Lubuk Gaung sudah baik, jalan Bukit Kapur dalam proses perbaikan penyelesaian sampai 2014 nanti. Dan ini merupakan upaya kita untuk memperlancar apapun barang, orang, dan lain-lain. Saya berkesempatan ini mohon doa restu, mudah-mudahan pembangunan kota Dumai mendapat ridho dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau ada isu-isu tentang kalau kita menjamur, yakin kita akan kontrol terus ya. Kita tetap kontrol. Yang makanya beberapa waktu yang lalu saya bawa teman-teman ke Bali, ke Batam, ke Jakarta, ya kota-kota pelabuhan. Luar biasa dahsyatnya lagi, ya kan? Ini sekilas tentang yang berkaitan dengan iman tadi. Saya mohon kita semua serius untuk menjadi imam yang baik. Dan saya terus terang, kemarin baru pulang dari Tabanan Bali. Dan ini sekitar 10 menit saja saya tarik kesimpulan, orang itu agama dan budaya menjadi satu. Budaya itu dan agama, agama ini itu dalam budaya di naik. Jadi kemarin kita berkunjung ke Tabanan, kita lihat rencana kita akan menjadikan ada satu perda tentang kulbala, polisi adat, pecalang. Di sana saya dengar kalau di suatu tempat ini ada orang berzina di Tabanan, di kawasan Calang, apa hukumannya? Menurut adat kami, orang berzina, orang yang bukan suami istri, melakukan hubungan suami istri, itu hukumannya hanya membersihkan kulit, membersihkan masjid, karena buruk, habis nanti secara adat maupun secara agama. Jadi saya kira kalau di Islam sempat sekali sampai mati, maka saya buat sekali Islamnya. Jadi kalau begitu, dia bilang, bahwa dia
berhadapan dengan polisi. Nah, itulah saya bilang, negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita NKRI, negara berdasarkan Pancasila. Nah, jadi beda dengan orang kita. Namanya jadi imam di sana namanya wayan, Pak Wayan. Jadi mohon maaf sekali. Jadi timbul pertanyaan satu dari salah satu rombongan kita. Di sini yang bersifat agama, apakah dari kalau kami namanya imam masjid, kalau di sini apa namanya, kalau kami garib apa namanya, atau di sini di Bali di Dumai ada bantuan, mohon maaf, bantuan transportasi lah atau apa namanya yang akan diberikan. Kalau di Bali macam mana? Di Tabanan tidak ada bantuan. Kami ikhlas demi agama dan budaya kami. Begitu dengan banyak tentang bantuan juga, bantuan guru ngaji dan lain-lain, apa beda dan ini. Nah, saya jelaskan seperti yang tadi. Bantuan dan pemerintah untuk membantu Pak Imam garib untuk ada perhatian yang benar. Tapi jangan dianggap itu gaji, dianggap itu kotor, kainan jadikan martabat ini. Masa imam sampai dia bilang, imam masjid di Dumai diberi bantuan, iya, ada seperti untuk transportasi dan guru agama juga begitu. Tapi kita tidak ada. Itu yang akan tersentuh hati. Keikhlasan orang itu antara budaya dan agama menjadikan satu, luar biasa. Dan mungkin sekali imam pilihan Pak Faisal dengan ini kita kunjungkan lagi ke Bali, ayo pilihan tandingan saja, kooperatif, perbandingan, supaya motivasi kita, spirit kita untuk meningkatkan hukum Islamiah di ini kita semakin baik. Kemarin rombongan lam yang saya bawa. Sekarang gimana terjadi? Kalau ada dari satu kecamatan satu misalnya, yang kita lihat nanti ini yang luar biasa. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelatihan imam masjid dan mushola yang kita selenggarakan ini akan menambah kualitas imam sehingga mampu menjadi imam, mampu sholat dan imam di masyarakat, menjadi teladan dengan masyarakat. Itu harapan kita sehingga dengan kekompakan dan jadi diri imam yang baik ini nanti akan meningkatkan hukum Islam yang kita dulu. Bapak sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan imam masjid dan mushola Sekolah Dumai tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga senantiasa kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Karim Anwar, yang telah memberikan pengarahan kepada kita bersama tadi. Semoga apa yang diwarahkan dapat kita dengarkan dan kita laksanakan sebaik-baiknya, dan juga yang telah membuka acara pembekalan imam masjid dan mushola Kota Dumai 2 hari ke depan ini. Baiklah bapak-bapak yang berbahagia yang dari Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya acara kita 2 hari ke depan ini, marilah kita minta kepada Bapak Haji Asari untuk membacakan doa.
Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك سلامة وزيادة في علمي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت اللهم هاون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والغفار من الحساب وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Bapak Haji Sari yang telah membacakan doa dan menutup semua tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita untuk hari ke depan ini dan memudahkan segala urusan kita, diberikannya kesehatan jasmani dan rohani dan dimudahkan dalam segala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakan doa tadi maka berakhirlah serangkaian acara untuk pembekalan imam masjid dan mushola setelah mulai pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan selama membawa acara dan semoga kegiatan kita selama 2 hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غاثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada semangat untuk para imam masjid yang ingin meningkatkan kualitas pribadi imam baik dalam bentuk sholatnya berjamaah maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai imam itu tidaklah mudah, ternyata susah, tapi susah dibandingkan dengan pahalanya luar biasa. Yang itu, jadi untuk itu saya berharap kedepannya bagi yang belum lagi, seluruh imam yang belum mendapatkan pelatihan ini akan diikut sertakan di tahun depan. Ada sekitar 250 lagi yang belum. Jadi saya minta kepada Kapal Kesra untuk men-setting acara dan anggarannya untuk dapat melaksanakan pelatihan imam masjid untuk tahun anggaran depan, supaya Dumai juga semakin baik. Amin. Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai menyambut baik kegiatan ini dan berharap dengan pelatihan ini para imam akan lebih meningkat kemampuan manajerialnya dan juga kemampuan syariahnya dalam memimpin dan membina umat, karena mereka adalah barisan terdepan yang berhadapan dengan umat. Kita berharap masjid kita lebih gairah dalam hal-hal dakwah dan juga kegiatan ibadah, terutama menghadapi fenomena hari ini. Banyak generasi muda kita, terutama anak-anak remaja yang mulai menjauh daripada masjid. Kita berharap para pengurus masjid, imam-imam masjid lebih inovatif dan lebih kreatif dalam mengurus dan mengimarahkan masjidnya, sehingga masjid menjadi pusat
kegiatan ibadah dan dakwah bagi kita dalam membina masyarakat yang Islami dan madani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Imam Masjid Kota Dumai, sebelum memulai pembekalan kita kali ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillah. Dan agar tidak memanjang waktu, kepada Al-Ustaz Haji Zulkifli RMA, waktu dan tempat kita persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh bapak-bapak yang bekerja dari bengkel, sudah saya sebutkan namanya satu persatu. Terusnya kepada seluruh al-muqawam, bapak-bapak ustaz, dari imam masjid dan mushola di Dumai, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang megah ini dalam rangka pertama silaturahmi kita, yang kedua meningkatkan wawasan dan keilmuan kita di bidang keimaman sebagai tugas yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tugas mulia ini dapat mengantarkan kita ke tempat yang sebaik-baiknya, surga Jannatul Na'im. Amin. Ya rabbal alamin. Justru bapak dan ibu, maaf ibu-ibu, bapak para ustaz berbahagia, berbanggalah kita bahwa tugas yang mulia ini adalah mendapat nilai yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ada di benak kita masing-masing berapa sih honornya, hilangkan itu dulu. Saya taruh kepada bapak ustaz yang berbahagia, saya mengabdi Masjid Agung itu mulai kuliah dulu tahun 84 sampai sekarang. Alhamdulillah, masalah honornya sampai sekarang belum pernah saya tanya, istilahnya kenapa tidak naik-naiknya, insyaallah tidak ditanya. Bahkan belum pernah saya meminta honor kapan keluarnya. Bila ta'ala, kebanyakan adalah bendahara itu mencari saya untuk memberikan uang kesejahteraan. Tapi bapak-bapak yang berbahagia, yakinlah bahwa rezeki kita adalah min haitsu la yahtasib. Jabatan saya sebelum imam, saya adalah kepala PPI, ya, jadi terdaus cukup kenal dengan saya, karena ini termasuk juga murid kita yang mau berdialog baca Al-Quran. Samping turut PPI, Taman PPI Al-Quran, pada saya itu saya diangkat sebagai Direktur LPDTKA Provinsi Riau. Alhamdulillah pertama kali membawa festival anak soleh ke Jakarta yang dibuka oleh almarhumah Ibu Tin Soeharto di Taman Mini Jakarta. Setelah saya jabatan PPI itu
sampai tahun 2008 masih baru saya mengundurkan diri karena saya melanjutkan S2 saya berikan kepada kawan, tapi sudah saya antar dari TPG menjadi MDA, sekarang namanya PDTA. Di masjid saya diangkat pertama adalah kepengurusan masjid bidang imamah. Beberapa tahun berjalan, di samping saya imam, di samping saya pengurus bidang imamah, beberapa orang pengurus juga saya membantu imam. Akhirnya beberapa tahun jabatan tidak boleh dua, harus satu. Jadi cukup saya ambil adalah imam utama. Di samping imam utama, sewaktu almarhum Bapak Kiai Tergedau almarhum, saya diangkat dipercayakan sebagai ketua Dewan Al-Qutub di Masjid Al-Qutub. Alhamdulillah sampai sekarang inilah berjalan program, dan saya bikin pengajian, baca kitab kuning, tafsir, etika bulanan. Pada minggu 2 minggu kemarin, Sabtu, malam minggu itu etika bulanan. Ini yang penuh, hampir penuh semuanya. Senin malam Selasa itu saya kumpulkan anak-anak. Ini nggak macet kita tentang anak-anak baca Al-Quran. Selasa malam Rabu itu tahfiznya, Rabu malam Kamis itu tilawah bagi Kori dan Korila. Selebihnya itu pengajian. Yang paling ramai pengajian itu adalah pada Minggu pagi. Minggu pagi mencapai 1000 jemaah. Ya. Pak Haji Faisal sudah sering ke sana, ya, dia ikut kadang pada Minggu pagi itu. Guru Al-Muqallam sudah siap ke sini dulu dengan Sudah Faisal. Yang populer itu kita ngomong orang sini, Mustafa Ahmad, Dr. Mawati, Zulfikar Al-Jin, Dr. Rahmat Mahar, Mas Riyadi Hasan, ya, Dr. Fahri, banyak yang lain lagi itu kita gilirkan. Inilah kecintaan para jemaah, para ustaz-ustaz. Karena jemaah yang paling banyak disukai ustaz itu kita pasang terus. Untuk sampai demikian ta'aruf saya. Nah, tugas harian saya adalah di kantor Kemenak Kota Pekanbaru kasih Bimas Islam. Ya, dulu Penais, Quraisy, ya, sekarang saya adalah kasih Bimas Islam. Memang pembinaan kemasjidan ini memang tugasnya Bimas Islam. Remaja masjid Istabid Bimas Islam. Alhamdulillah beberapa kali saya bertemu di Jakarta, ini baru pulang tentang pertemuan penyuluh dan penghulu, dan baru pulang 3 hari kemarin di Kemenak Pusat, 4 dari kita. Alhamdulillah Masjid Al-Mu'anur terpilih pada saat itu juara 2 nasional bidang idarah. Jadi nanti Pak tugas seperti pengurus, bagaimana masjid kita dan musola kita ini menjadikan masjid paripurna. Alhamdulillah saya tidak disangka pada saat itu kiranya pakai tes Pak. 3 materi imarah, riayah, idarah ini dites semuanya. Bagaimana aplikasi di dalam kepengurusan setiap pengurus itu. Alhamdulillah 4 orang tokoh meja yang berlainan kita gantian untuk diwawancara tes. Alhamdulillah
saya diutus sebagai imam, katanya itu pengurus kan. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya lama 1962 Ustaz. Masjid Agung Anwar itu didirikan tahun 1992 kelahiran saya. Baru direnovasi tahun 2000 direnovasi waktu gubernur bapak saya di situ. 2007 baru diresmikan bangunan yang sekarang. Dahulu lapangannya itu 4 hektar. Di depannya dulu bapak tahu, bapak dan saya tahu semuanya, itu lapangan bola kaki. Setelah itu direnovasi dari lapangan 4 hektar, sekarang luas pekarangan Masjid Agung itu adalah 11 hektar 250. Saya tayangkan pada seluruh pembiayaan masjid-masjid yang lain, dan sudah di semen semuanya. Tapi sayangnya cerita sorenya inilah mungkin masjid kita, masyarakat kita kurang lapangan untuk main-main. Sorenya itu penuh setiap hari permainan, termasuk maraton. Bukan itu, saya kita dari umat Islam ya, mau mandi anak Islam seperti bina tadi maraton. Tapi peraturan tetap kita bikin oleh pengurus berpakaian yang sopan, muslim dan muslimah. Di sebagian bilang apa, ada yang melanggar. Itu kemarin profil Masjid Agung Anwar Provinsi Riau. Nama jenjang masjid kita ini dari pusat, Bapak sekalian, masjid kita itu dari pusat jenjang masjid itu yang pertama, Masjid Negara itu di-SK-kan oleh Presiden, kita disebutkan Masjid Istiqlal. Alhamdulillah pulang semalam saya langsung mendapat bimbingan lagi. Putusan dari masjid adalah pertemuan imam sedunia. Malam kemarin mungkin Bapak sudah lihat TV penutupan. Ya, alhamdulillah itu bagus nampaknya untuk menyamakan visi dan misi kita seluruh imam sedunia. Mudah-mudahan ini nanti di Provinsi Riau akan bisa kita terapkan semuanya. Maunya saya seperti Kota Pekanbaru, alhamdulillah saya dipercayakan sebagai ketua imam di Kota Pekanbaru. Tinggal provinsi lagi. Maunya nanti sampai kelurahan persatuan imam ini, kalau dapat, inilah tugas pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para imam-imam, khatib dan warid yang kita dapatkan. Apabila ini diperhatikan oleh pemerintah setempat, seperti dari kunjungan Muhibah ke Malaysia, itu kerajaan betul-betul memperhatikan kesejahteraan. Belum saya kita dengar di Indonesia ini 10 imam seperti ini, masjid 10 imam merangkap semua di sana, bidang pendidikan, bidang imarah, imam juga bidang imarah, iya, bidang idarah, riayah dia juga. Jangan semuanya. Gajinya berapa? Baru yang ditayangkan di nasional ini, gaji yang terbesar di Indonesia ini adalah di Lahore 15 juta imam. Ini seperti ini di Indonesia orang. Masjid Agung berapa? Hilangkan nolnya. Akhirnya mudah-mudahan dari gagasan dan kebijakan dari pemerintah untuk memperhatikan imam-imam khatib dan bila qaim setiap masjid dan mushola. Perlu ini di-SK-kan, saya sudah menyampaikan oleh Bapak, di-SK-kan. Kalau dicanangkan oleh pemerintah, oleh Menteri Agama Republik Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia ini kembali ke surau dan masjid disebutkan maghrib mengaji. Saya yakin apabila pemerintah memperhatikan 3 komponen ini, yakin saya maghrib mengaji akan kembali seperti zaman dahulu. Setuju Bapak itu? Kita juga nanti
Justru di akhir mungkin besok saya akan menawarkan bahwa harus terbentuk forum imam, disebutkan IPI, Ikatan Persatuan Imam. Setuju Bapak? Nanti dia juga kepada saudara Pak Ali Faisal. Inilah imam-imam yang mengarahkan masjid yang ada di rumah ini. Kalau sudah terkoordinir, insya Allah kedepannya saya yakin pencitraan imam juga ditingkatkan wawasan keimaman ini. Saya maaf Bapak, mungkin 10 tahun sebelumnya saya utusan imam dari Riau, pertama kali diadakan di Jakarta. Inilah saya akan bagi rasa kepada bapak-bapak bagaimana masjid kita ini bisa jamaah. Yang ketiga baru di Batam kemarin. Terpilih imam kita adalah imam besar Istiqlal, menguasai bahasanya, masya Allah, bahkan orang Arab lebih. Jadi harus kita bikin program meningkatkan wawasan keimaman, keilmuan. Setidak-tidaknya imam itu, mungkin Bapak sudah membaca di dalam ini sekalian itu apa yang saya baca. Imam itu bukan saja mengimami salat rawatib, banyak peranan imam. Tapi dijelaskan imam itu adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Rasulullah mengatakan al-imamu dhaminun faman ahsana walahu wa man asya'a, kata Rasulullah, fa'alaihi. Imam itu al-imamu dhaminun. Apa arti dhaminun itu Pak? Ya dari pondok. Makna dhaminun, penanggung, istilahnya penanggung jawabnya dia. Kalau disebutkan istilahnya kapal, komandannya dia. Kalau pesawat namanya pilotnya dia. Waman al-khani, walau baiklah untuk jemaah semua. Tapi waman asal, kata Rasulullah, apabila imam itu tak baik, jelek, tidak tepat, tak wajar jadi imam, fa'alaihi, kata Rasulullah, tanggunglah dia sendiri. Berat kan? Sebenarnya kita ngomong imam ini. Justru inilah gagasan dari pemerintah kita dari rumah ini, bagaimana imam ini berkualitas, kualitasnya bagus, disenangi oleh masyarakat. Bukan sejak kurang iramanya yang mantap, tapi bacaannya ini yang harus mantap. Kata Rasulullah, la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Fatihahnya tak beres, tapi tak sah sholatnya. Jadi kami dalam hakim, maaf Pak, jika saya angkat dan hakim kota dan provinsi nasional belum lagi. Kita sebutkan salah itu ada dua, terdiri banyak. Tapi saya pikir Pak, salah itu terbagi dua. Yang pertama adalah salahnya salah khofi. Nah, ini tidak ori, sudah tahu ini dinilai khofi. Mana ada khofi? Khofi itu kan ringan. Apabila kita membaca kesalahan ringan, khofi itu tidak merusak hati. Berarti tak apa-apa, boleh. Tapi jangan seperti itu, mentang-mentang kopi tidak apa-apa. Jangan, kita usaha kopi dan lagi jangan ada. Itu disebutkan salah kopi.
Yang keduanya adalah salah jali. Salah jali ini adalah salah besar yang merusak bacaan, arti maksud dari ayat yang kita baca. Nah inilah mungkin nanti cara beransur-ansur bapak-bapak ustadz nanti sistem apa istilahnya, sistem jalur ke bawah. Di antara bapak ustadz yang sederik ini 5 orang yang dikatakan sudah fasih, sudah mantap, dia akan membawakan 5 orang pula imam-imam di bawah. Itu binaan dia. Kalau setuju kita itu insya Allah kita imam kedepannya insya Allah berkualitas. Setuju bapak seperti itu? Setuju. Tapi jangan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah sampai hari kiamat tidak akan selesai. Benar kan? Jadikan aja kata Rasulullah, al-ikhtilafu ummatul rahman. Dan aja yang pakai jahar bismillah bersilakan, yang mulut subuh bersilakan, yang tidak mulut subuh bersilakan, yang berdoa sesudah sholat berjamaah silakan, yang tidak berdoa juga dipersilakan. Aman kita seperti itu. Saya haji pertama 98. Alhamdulillah dapat hormat dari Imam Masjid Al-Nur waktu almarhum Pak Fitro. Di Mekah ada dialog seperti ini yang dipimpin oleh Syekh Al-Banjari dari Banjar. Saya menanyakan salah satunya, Syekh, bolehkah saya pada malam hari ini saya imam di masjid ini, amaliyahnya dijahatkan basmalahnya, berdoa dan berkunut subuhnya. Besok saya diundang ke sana, tempat masjidnya yang tidak dijahatkan, tidak berdoa dan tidak berkunut. Saya bikin seperti itu pula. Bolehkah seperti itu ya Syekh? Atau saya ini termasuk orang yang tidak istiqomah? Tapi itu pertanyaan saya pertama. Apa kata saya? Diangkat jempolnya. Ya anak-anak yang muda bertanya. Kata saya itu, saya kalau yang muda maaf cerita, dan itu saya yang paling muda pada saya itu. Ya anak-anak yang bertanya. Karena saya bahasa Banjar ya kan. Tahu saya sih orang kita Banjar. Ada termasuk orang istiqomah. Mahual istiqomah. Hiburannya panjang lebar istiqomah. Ini syariah. Imam itu harus mempunyai wawasan keilmuan yang menjaga jemaah semuanya supaya aman. Contohlah, dapat dia berita, dapat dia ilmu, dapat dia istilahnya sejarah bahwa imam besar di Indonesia dia amankan. Suatu dia pergi kunjungan kaki, subuh hari ditawarkan oleh orang jemaah menjadi imam. Buya, almarhum Buya akan menanyakan dia di sini pakai kunut tanah. Langsung semua orang itu. Apa yang dilakukan oleh Buya? Tidak berkunut ya, berkunut panjang lebarnya. Allahumma najibal hadaika. Tenang jemaah. Tapi kalau bapak bikin di sini kita sholat jahat, doa bersama, nanti kita bikin di tempat yang tidak seperti itu. Insyaallah sekali itu bapak cuma menjadi imam. Besok dari undang-undang lagi. Pandai bapak ceramah tidak dipakai, imam juga tidak dipakai. Terjadi seperti itu kita di kota di Riau ini seperti itu. Saya pengalaman bahwa sudah meliling di Indonesia. Waktu NTI nasional di Jogja, kebetulan saya sebagai pengurusan seminggu kami duluan sampai sana, keliling di Kauman ya. Jadi disebutkan amalan itu yang istilah disebutkan harus begini. Nah, ada satu masjid yang besar, sorban pakai itu besar. Selesai dia sholat, terasa saya seperti ini yang berpenut dia, doa dia, Allah pasti badannya
Akhirnya kami dari Teritori menyalami Pak Kiai. Arif dan bijaksananya Pak Kiai langsung ditepaki kita. Ikut MT Iran. Tepat sekali mau kita kan, padahal kita pakai beritahu sambil merangkul dan itu. Saya bertanya, Oke, di sini kan Pak ya. Kalau kami sana pakai tidak pakai doa bersama, tidak pun langsung naik apa dia ditempuknya langsung sejadah. Nah, Muhammadiyah itu organisasi, amalan dari organisasi, tepuknya sekali. Itu adalah ilmu. Jadi sudah ada itu aja ya. Ya. Untuk bisa meningkatkan wawasan keilmuannya untuk bisa diterapkan kepada jemaah, terutama nanti dia akan memandu jemaah yang ada. Ya, saya mengharapkan tadi bahwa imam ini adalah sebagai tonggak untuk imarah masjid, jadi nanti dia bisa memberikan bimbingan kepada jemaah. Yang keduanya, masalah jangan terjadi timbulnya masalah khilafiyah tentang amalan. Ini guna tadi saya sarankan kalau dapat ini ada forum di sebuah IP Indonesia yang ada seperti di Batam dan di Bengkulu, dan nanti di ini bisa. Yang ketiga, harapan saya kepada pemerintah
ya, Nanti kita tunggu Mengimarat semua analis dan bendahara, terutama imam, Bilal, Wadid, ya, Bapak pemerintah memperhatikan. Tidak-tidaknya dengan forum sudah terbentuk, ada istilahnya memberikan motivasi berupa honorer bulanan lah misalnya, sehingga apa harapan kita masjid dan musola tidak akan kosong di akhirat.